Keesokan harinya pagi-pagi sekali aku dibangunkan oleh Nur. Dia mengatakan bahwa Danang dan Dadang tidak ada di dalam tendanya. Hal itu baru diketahui saat Akas ingin membangunkan keduanya untuk sarapan pagi. Bergegas saja aku pun bangun, lalu kemudian bergabung dengan Akas, Budi dan Nur mencari keberadaan mereka berdua. Pagi itu suara riuh kami memanggil nama keduanya, memenuhi hutan belantara sampai-sampai 3 orang pendaki lainnya yang baru muncak mendengar suara kami, dan mereka pun menyahut. Matahari di ujung timur perlahan kini mulai naik, melihat dari condongnya sekitar jam 10 pagi. Aku dan Nur juga Akas dan Budi segera bergegas menghampiri sang pemilik suara tadi yang menyahut panggilan kami. Senang rasanya ketika melihat Danang dan Dadang berada di antara mereka bertiga. Dadang dan Danang nampak terlihat aneh. Melihat dari tatapan matanya, sepertinya pikiran mereka terlihat kosong. Aku lalu bertanya kepada ketiga pendaki yang baru mendaki itu, di mana mereka menemukan Dadang dan Danang. Kami terkejut tak kalah mendengar penuturan dari salah satu pendaki itu yang bernama Bahtiar. Ia mengatakan bahwa mereka menemukan Dadang dan Danang tengah tertidur di dalam lubang pohon bolong di pertengahan antara pos 3 dan shelter 1. Dari kejadian itu sebenarnya aku sudah wanti-wanti kepada Nur agar jangan membiarkan Dadang dan Danang sendirian. Aku juga mengatakan kepada Nur bahwa firasat mengatakan ada yang tidak beres. Tapi entahlah, aku juga tidak bisa menjelaskannya. Pagi itu setelah sarapan pagi dan berpamitan, tak lupa juga berterima kasih kepada ketiga pendaki yang baru muncak itu. Kami pun melanjutkan kembali pendakian. Sedangkan Bahtiar dan kedua temannya yang memang mengambil izin lebih banyak karena ingin melakukan pendakian santai memilih untuk beristirahat sejenak di shelter 1. Singkat cerita, sekitar jam 2 siang kami akhirnya tiba di shelter 2. Itu berarti sekitar 3 jam lagi kami akan menggapai shelter 3. Di shelter 2 ini kami pun memutuskan untuk beristirahat sejenak, sekedar minum dan memakan cemilan. Berhubung masih punya waktu bila ingin menggapai shelter 3, kami pun melanjutkan perjalanan menuju shelter 3. Estimasi waktu dari shelter 2 menuju shelter 3 sekitar 3 jam perjalanan. Singkat cerita, sekitar jam 5 sore kami pun tiba di shelter 3. Disinilah rencananya kami akan membangun tenda dan bermalam. Rencananya sekitar jam 3 pagi kami akan menggapai puncak. Tidak ingin kecolongan seperti di shelter 1, aku pun membuat suatu keputusan. Aku dan Dadang berada dalam satu tenda, sedangkan Nur kuperintahkan satu tenda dengan Danang. Hal itu untuk mengantisipasi agar keduanya tidak pergi lagi. Sore itu semuanya nampak ceria. Aura kebahagiaan terlukis indah dalam setiap raut wajah kami. Wajar saja, karena sebentar lagi kami akan menuju puncak. Estimasi dari shelter 3 menuju puncak sekitar 3 jam perjalanan. Jika kami mendaki saat fajar nanti, itu berarti pukul 6 pagi kami telah berada di puncak. Waktu yang tepat untuk menyaksikan dan menyerap energi baik dari sunrise. Pada sore harinya kami sudah mengisi amunisi biar cepat terlelap, karena rencana hari ini kami akan beristirahat lebih awal. Semangat menuju puncak! Teriak Akas sembari menarik resleting pintu tendanya. Singkat cerita, sekitar pukul 2 pagi kami pun bangun. Setelah selesai sarapan dan ngopi, berangkatlah kami menuju puncak gunung berapi tertinggi di Asia Tenggara ini. Tepat jarum jam menunjuk angka 3 pagi. Waktu yang dibutuhkan dari shelter 3 menggapai puncak Kerinci diestimasikan sekitar 3 jam perjalanan. Jika tanpa halangan berarti kami akan sampai jam 6 pagi. Waktu yang sangat tepat untuk menyaksikan sunrise. Jalur bebatuan merah dan licin menghiasi sepanjang perjalanan kami. Kami bahkan harus saling membantu ketika salah satu di antara kami kesusahan melewati jalur. Puncak mulai terlihat dari kejauhan. Cakrawala mulai dihiasi warna kuning yang didominasi oleh jingga. Perlahan sang surya kini mulai naik. Luar biasa, kali ini alam menyambut kami dengan baik. Cuaca sangat cerah ceria. Tak terasa air mata ini menetes tak kalah menyaksikan keindahan negeri di atas awan. Hilang sudah rasa penat di jiwa yang selama ini menggelora, seolah hendak membelah dada. Semua masalah jadi sirna, walau hanya sesaat. Kami berselebrasi, berfotoria, membuat kenangan, dan berpelukan satu sama lain. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suasana seketika berubah menjadi haru biru tak kala asap tebal mulai memenuhi mulut kawah gunung Kerinci. Pandangan mata yang mulai terbatas dan kami harus segera turun jika tidak ingin terjebak di dalamnya. Anehnya saat sampai di shelter 3, tak satu pun di antara kami yang kala itu tinggal berempat menyadari bahwasannya Danang dan Dadang tidak lagi di antara kami. Entah apa yang terjadi kepada mereka.
Walaupun pencarian telah dibantu tim SAR, TNI, pemerintah dan warga setempat, masih juga tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan mereka. Pencarian itu memakan waktu selama 15 hari. Secara logika jelas mereka tidak bisa bertahan. Apalagi keduanya tidak membawa logistik, hanya air minum saja. Itu pun dalam ukuran botol kecil. Karena tidak membuahkan hasil, pencarian pun dihentikan. Pihak pengelola dan pemerintah setempat memutuskan bahwa Dadang dan Danang hilang. Sampai saat ini belum diketemukan. Mereka hilang begitu saja. Semenjak kejadian itu, aku dan Nur memutuskan untuk tidak lagi berprofesi sebagai porter. Kegagalan membawa Danang dan Dadang turun dengan selamat adalah dosa terbesar sepanjang sejarah hidupku. Itulah ceritanya. Andai saja saat itu saya menurunkan ego dan berkompromi dengan usulan Nur, mungkin tragedi Malang itu tidak akan pernah terjadi. Jelas Pak Cek kepadaku, dengan ekspresi berat disertai mata yang kini mulai sembab. Dari sana aku tahu Pak Cek yang merasa bersalah karena tidak bisa membawa pendaki turun gunung dengan selamat, menghakimi dirinya sendiri, dan memutuskan untuk pensiun dari profesinya sebagai porter. Semua manusia mempunyai jalan hidupnya masing-masing. Terkadang jalan hidup yang kita pilih tidak serta-merta sesuai dengan keinginan. Pak Cek nggak boleh menyalahkan diri sendiri, apalagi sampai menghakimi karena perasaan bersalah. Ketahuilah, semua itu sudah ditetapkan oleh sang pemilik takdir. Aku mencoba memberikan penjelasan kepada Pak Cek agar dia tidak lagi menghakimi dirinya sendiri karena perasaan bersalah. Sesungguhnya aku tidak pantas berbicara seperti itu kepada orang yang lebih tua. Tapi terkadang sesekali kita harus mendengarkan apa kata orang yang lebih muda dari kita. Kamu memang benar, saya mendapatkan pelajaran yang sangat mahal pasca kejadian itu. Sekarang saya merasa lebih dekat dengan Tuhan dan ingin mencintai dan merawat alam dengan cara melestarikannya. Begitulah hidup, terkadang kita harus membayar mahal atau bahkan berkorban untuk mendapatkan pelajaran dari sebuah pengalaman. Panorama alam memang cantik dan menawan, tapi ketahuilah, di balik keindahannya tersimpan rintangan dan mara bahaya yang bisa merusak hati dan pikiran. Rawatlah alam dengan cara melestarikan dan tidak berbuat hal-hal yang mencederai agar alam tidak marah. Mudah-mudahan dengan cara begitu kita bisa hidup damai berdampingan dengan alam. Sultan, ayo kita packing, siap-siap ingin on the way ke Gunung Tujuh. Pembicaraanku dengan Pak Cek terhenti oleh kemunculan Diego. Aku menghampiri Diego, lalu kemudian dengan tangan kiri aku menarik kerah bajunya. Sekali lagi kamu memanggil dengan nama itu, saya patahkan lehermu. Ih, gila, ingin mematahkan leher, macam cerita mafia aja kamu ini. Nih, ngopi dulu, biar adem. Ujar Diego sambil memberikan segelas keramik berisi kopi. Gak boleh begitu, ujar Pak Cek kepadaku. Enggak Pak, kami sudah biasa bercanda begitu. Jawabku yang tidak enak hati karena ditegur oleh Pak Cek Aziz. Ya sudah, kalian silakan kalau mau beres-beres. Setelah berpamitan, Pak Cek dan istrinya berencana mau pergi ke kebun teh miliknya di lereng Gunung Kerinci. Tapi aku melarangnya karena sebentar lagi kami mau pergi muncak ke Gunung Tujuh. Setidaknya tunggulah kami berangkat dulu dan mereka pun setuju. Hari ini rencananya kami akan mendaki ke Gunung Tujuh. Rasanya sudah tidak sabar ingin menikmati keindahan danau yang katanya sangat menakjubkan karena dikelilingi oleh 7 gunung. Seberes packing, kami berlima berangkat menuju Gunung Tujuh. Tentunya setelah berpamitan kepada kedua orang tua Oze dan Yuda. Kali ini Yuda membawa mobil kepunyaan orang tuanya. Mobil Kijang keluaran tahun 90-an. Walau tidak senyaman mobil travel, tapi tidak mengapa karena setidaknya kantong kami aman karena tidak harus membayar. Kami memang tidak membeli logistik. Karena kata Oze di kaki Gunung Tujuh ada warung kecil yang khusus menjual bahan pangan untuk para pendaki. Mobil kini melaju meninggalkan kecamatan Kayu Aro menuju desa Pelompek. Kami disuguhkan pemandangan hamparan perkebunan teh Kayu Aro, perkebunan kulit manis, dan serta beberapa objek wisata lainnya yang ada di sepanjang jalan yang kami lalui. Luar biasa, Kerinci memang elok dan damai. Sekitar 20 menit perjalanan mobil pun berhenti. Aku yang belum puas menyaksikan keindahan bumi sakti alam Kerinci bertanya kepada Yuda. Yud, kenapa berhenti? Bukan menjawab, Yuda malah balik bertanya. Kenapa? Kurang? Kita sudah sampai bro, sambung Oze dari balik telingaku. Loh, kita langsung mendaki? Tanyaku tak kalah mengetahui kalau kami berhenti tepat di balai registrasi. Ya iya, ayo turun, ujar Oze menepuk pundakku.
Rupanya Gunung Tujuh tidak seperti apa yang ada di dalam kepalaku. Gunung ini sudah dikelola menjadi Taman Nasional Kerinci Seblat yang terkenal dengan gugusan bukit barisan. Dari pos jaga, Gunung Kerinci menatap gagah, seolah menantang kami untuk menaiki puncaknya. Susah payah aku menampik rayuannya, sungguh sangat menggoda untuk didaki. "Bereskan dulu batukmu, aku pasti akan menggapai puncakmu," ucapku pada diri sendiri. Setelah selesai melakukan registrasi, mendaftar simaksi dan identifikasi kondisi badan dalam keadaan prima, selanjutnya menyerahkan akomodasi. Kami mengepak ulang keril, menata rapi logistik di dalamnya dan menitipkan barang-barang yang tidak perlu dibawa. Setelahnya barulah kami memulai pendakian. Jalan menuju Danau Gunung Tujuh sudah bisa dilalui oleh kendaraan jenis roda 2 maupun roda 4. Kondisi jalannya juga sudah sangat baik dan di sepanjang jalan terhampar pemandangan alam yang sangat indah dengan tentunya udara yang sejuk. Kini hari sudah siang, matahari mulai meninggi. Kami harus segera mendaki jika tidak ingin sampai di Danau Tujuh kemalaman. Setelah memulai perjalanan menuju gerbang rimba dan juga belum sampai, terik berubah menjadi mendung. Di angkasa kabut hujan mulai bertebaran. Sepertinya akan ada peralihan dari cerah kepada hujan. Jalanan yang tadinya berlandaskan beton kini berubah menjadi jalan tanah merah bebatuan. Dari gerbang rimba kami mulai disajikan jalanan menanjak, bahkan tak ada landai sama sekali. Dan ternyata benar, saat kami mulai memasuki gerbang pendakian, gerimis pun kini datang. Kami memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah warung kecil di gerbang rimba. Berhubung hujan tidak mau berkompromi, kami akhirnya memutuskan untuk lanjut saja. Trek Gunung Tujuh yang curam ditambah lagi hujan yang datang dan pergi sesuka hati membuat kami cepat lelah. Apalagi kami tidak seperti pendaki Gunung Tujuh lainnya yang membawa daypack atau tas kecil. Kami membawa tas keril berisikan banyak barang-barang berat. Musabab tidak seperti wisata lainnya yang datang hanya sebentar. Rencananya kami hendak menginap dan sedikit berleha-leha sembari menunggu Gunung Kerinci membaik. Beberapa jam berlalu, kami terus saja mendaki di tengah curah hujan yang kini mulai menderas. Hingga pada akhirnya tibalah kami di puncak Gunung Tujuh. Namun ini bukanlah akhir dari perjalanan. Setelah mencapai puncak, kami harus turun dengan trek yang lebih curam. Sialnya, hujan kini semakin deras. Tidak berhati-hati melangkah, jatuh akibatnya. Hampir maghrib, dari gelapnya hutan yang kini kami lalui terbersit secercah cahaya di depan sana. Danau Gunung Tujuh kini mulai terlihat dari kejauhan. Walau masih hujan, kecantikan sang danau tak dapat disembunyikan. Indahnya alam semesta ini. Gunung Tujuh memang cantik. Tidak berlebihan jika menyebutnya Ranukumbolonya Pulau Sumatera. Aku berteriak ke langit dengan tangan yang terbentang. Walau keril masih melekat di tubuh, aku mengucap syukur kepada Tuhan karena telah memberikan kesempatan menjadi bagian dari danau tertinggi di Asia Tenggara ini. Tetesan air hujan yang jatuh ke wajah seolah menyeka air mata haru. Setelah berselebrasi penuh syukur, kami pun melanjutkan kembali perjalanan menuju api unggun dan jauh di sana. Untuk menggapainya, kami harus meniti trek di tepi danau dengan menyeberangi jembatan kayu melengkung. Batu-batu besar di pinggir danau seolah menjadi tuan rumah yang ingin menyambut kedatangan tamunya. Saat sampai, kami disapa dengan ramah oleh beberapa orang. Ternyata sedang ada pembangunan toilet di sana. Berhubung hujan belum berhenti, membangun tenda menjadi masalah tersendiri. Kami berinisiatif untuk bermalam di dalam toilet yang belum jadi itu. Para tukang bangunan tidak mempermasalahkan akan hal itu. Yang terpenting kami harus bangun pagi sebelum mereka mulai pekerjaan. Ini hujan telah berhenti. Malam ini cuaca cerah ceria. Dentingan gitar Yuda terdengar sayup-sayup olehku dan Oze, juga Diego yang masih berada di dalam pondok toilet yang belum jadi itu. Diiringi suara nyanyian Bang Rian yang kian sahdu. Aku, Oze dan Diego akhirnya bergabung dengan mereka, sembari membawakan secangkir kopi dalam ukuran jumbo. Sepertinya cukup untuk kami berlima. Sebuah batu besar di pinggir danau menjadi tempat kami duduk. Namun tiba-tiba saja kami dikagetkan oleh suara seperti seseorang yang terjun ke dalam air danau. Hening seketika. Kami mencoba memeriksa di dalam danau dengan cara flashlight handphone kami dinyalakan masing-masing. Tapi anehnya kami tidak menemukan apapun. Hanya ada ombak-ombak kecil yang menghempas bebatuan di pinggir danau. Apa itu? Seketika kami serentak menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Bang Rian. Kami menyaksikan sesosok makhluk setinggi 50 cm yang bentuknya kombinasi antara manusia dan orangutan. Makhluk itu tidak berekor, tapi telapak kakinya menghadap ke belakang.
Sayangnya kami melihat makhluk itu hanya sekilas. Ia kemudian menghilang secepat kilat. Uhang Pandak, pikirku saat itu. Aku memang mengetahui ciri fisiknya dari cerita Pak Cek tadi sebelum kami pergi muncak ke Gunung Tujuh ini. Itu makhluk apa? Bang Rian juga melihatnya, tanyaku pada Bang Rian. Saya juga lihat, ujar Diego. Sebaiknya kita segera masuk tenda, sambung Oze yang juga melihatnya. Ternyata dari kami semua melihat perwujudan makhluk yang menampakkan dirinya dengan sekilas itu. Itu Uhang. Jangan sebut nama itu di sekitar sini, berbahaya, ujar Yuda yang memotong pembicaraanku. Tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk, kami akhirnya memutuskan untuk segera masuk tenda dan beristirahat. Malam itu semua pertanyaan tentang sosok makhluk yang baru saja kami lihat menjadi sesuatu yang bergejolak di dada kami masing-masing. Suasana yang tadinya bahagia penuh kegembiraan seketika berubah mencekam dan sangat menegangkan. Sengeri itukah Uhang Pandak? Untuk menyebut namanya saja tidak diperbolehkan di area yang diduga menjadi pemukimannya. Kenapa namanya aja nggak boleh disebut? Tanyaku penasaran kepada Yuda. Udah, sebaiknya kita segera beristirahat. Simpan aja pertanyaan itu buat besok. Yuda melarangku menanyakan kembali tentang makhluk itu walau kami telah berada di sekitaran tenda. Apa alasannya? Kenapa tidak boleh? Aneh, Uhang Pandak, sungguh makhluk misterius yang penuh misteri. Tapi ya sudahlah. Tujuan kami ke sini untuk berpetualang, bukan ingin menguak misteri. Lagi pula itu bukan bidang kami. Kami hanyalah segerombolan anak manusia pecinta alam yang gemar menikmati keindahan dari atas ketinggian. Kami lalu masuk ke dalam tenda masing-masing. Jikalau tadi tidak diganggu oleh sosok makhluk aneh itu, mungkin malam ini akan menjadi malam yang panjang untuk kami. Tapi ya sudah, daripada mendapatkan malapetaka, lebih baik kami tidur saja. Suasana di pegunungan selalu berhasil membuatku terlelap lebih awal dan terjaga lebih akhir. Lagi-lagi bangun pagi hanyalah sebuah wacana saja dan tidak pernah terrealisasi. Tak kala pagi datang, aku baru mengerti kenapa kami jauh-jauh dari Palembang ke sini. Mentari yang mulai terbit dari balik bukit sementara kabut menari-nari di atas danau sungguh sangat indah. Kelelahan saat mendaki kemarin dan sosok makhluk menyeramkan semalam rasanya tidak sebanding dengan keindahan yang kami dapatkan pagi ini. Rasanya tidak terlalu berlebihan jika danau Gunung Tujuh kita sejajarkan dengan Ranukumbolo. Selagi asik menyaksikan keindahan danau, 3 orang pendaki lainnya menyapa kami. Persahabatan pun mulai timbul bersama dengan obrolan di sela sarapan pagi. Mereka mengajak kami mandi agar dapat merasakan jernihnya air danau. Namun mendung seolah tidak mau berkompromi. Awan hitam bergerak seolah ingin mengatakan bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Apa mau dikata, memang salah kami yang bertamu di penghujung Desember. Tapi bukan tanpa alasan. Sudah direncanakan kami ingin menghabiskan malam tahun baru di puncak Gunung Kerinci. Seolah tidak ingin kehilangan momen, kami pun memutuskan untuk mandi dan berfotoria di atas batu besar yang telah diincar sedari kemarin. Tidak beberapa lama kemudian kami mendapatkan kabar dari Pak Cek, katanya pengurus Gunung Kerinci telah membuka lagi jalur pendakian. Itu berarti kami sudah bisa jika ingin segera mendaki ke puncak gunung tertinggi di Sumatera itu. Kami pun segera bersiap-siap dan bergegas pergi, melanjutkan kembali misi pendakian yang sempat tertunda sebelum hujan benar-benar turun. Tepat pukul 3 sore kami benar-benar meninggalkan desa Palompek dan kembali ke kecamatan Kayuaro. Kami pun kembali ke rumah Oze dan bermalam di sana. Keesokan harinya barulah rencana kami akan menggapai puncak Kerinci. Setelah rebahan sebentar kami diajak sholat maghrib berjamaah oleh Pak Cek. Kami yang notabene-nya adalah anak muda yang sholatnya masih bolong-bolong dinasehati oleh Pak Cek. Beliau berkata sesibuk apapun di urusan dunia jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Dan seberes makan malam dan dirasa masih punya banyak waktu, berangkatlah kami menuju kantor Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat untuk memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu. Salah satunya membeli tiket. Pembelian tiket pendakian saat ini baru bisa didapatkan dengan membeli secara langsung di tempat. Kata Bang Rian, suasana di base camp sudah banyak berbeda dari 4 tahun yang lalu. Kini lebih ketat dengan regulasi baru. Kami pun tidak keberatan dengan peraturan itu asalkan untuk kepentingan alam dan para pendaki, bukan kepentingan birokrasi. Setelah dirasa semuanya sudah beres, kami pun kembali ke rumah untuk mengistirahatkan tubuh. Besok pagi-pagi kami tinggal berangkat saja dan tidak harus mengisi simaksi lagi. Esokan harinya sekitar jam 8 pagi berangkatlah kami menuju kaki Gunung Kerinci. Tentu setelah berpamitan dan meminta restu dari kedua orang tua Oze dan Yuda.
Kami berharap agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pendakian kali ini dan bisa pulang dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Setibanya kami di gerbang rimba, kami mengawalinya dengan doa agar diberikan kemudahan dan keselamatan dari Sang Pencipta alam semesta. Pendakian pun dimulai dari pos Kresik Tuo R10 tepat pukul 9 pagi. Langkah kaki mengawali pendakian di atas ketinggian 1582 mdpl. Dimulai dengan Yuda yang berada di paling depan sebagai navigator. Kemudian diikuti oleh Bang Rian, Diego, aku dan Oze mengekor di paling belakang. Jalur pendakian menuju pos 1 ini kami tidak mendapatkan rintangan yang berarti karena memang treknya masih terbilang landai. Gerimis merintih ketika kami mulai memasuki vegetasi hutan lebat. Walau cahaya matahari cukup terik, jalanan terbilang lurus, tidak menyulitkan kaki. Karena harimau sering berkeliaran di sekitar sini, kami selalu berusaha menjaga ritme agar tidak terlalu berjarak, karena jalan sendirian bukanlah pilihan utama. Setelah beberapa menit berlalu, tibalah kami di pos pertama. Terdapat pelang di atasnya yang bertuliskan bangku panjang. Di depan pos memang terdapat batu yang lumayan panjang, persis menyerupai bangku. Mungkin nama pos ini diambil dari batu itu. Gerimis yang tadinya merintik kini berubah menjadi hujan panas. Kenapa dibilang hujan panas? Karena hujan turun di kala matahari sedang terik. Kami pun berniat berhenti di pos ini, sekalian mau memakai jas hujan. Yuda sempat menasehati kami, katanya jangan terlalu lama beristirahat di sini. Jika hujan menderas, trek akan semakin sulit karena jalanan berlumpur. Alhasil kami hanya berhenti untuk sekedar minum saja. Dan setelahnya kami terus melanjutkan pendakian. Dari pos pertama menuju pos kedua, trek mulai menanjak. Walau tidak terlalu, tapi tetaplah terasa. Kali ini ada perubahan formasi dalam pendakian kami. Kalau tadi Yuda sebagai navigator, sekarang bergantian dengan Oze. Mereka bertukar posisi. Beberapa saat kemudian aku bilang kepada Yuda untuk berganti posisi. Karena merasa ingin buang air kecil, kami pun bertukar posisi. Aku melambatkan perjalanan untuk membuat jarak. Musabab malu jika dilihat orang. Aku memutuskan keluar dari jalur, lalu sedikit berjalan mengarah ke sebuah batang pohon di sebelah kiri, kemudian aku buang air kecil di situ. Namun saat hendak melaksanakan hajat itu, indera penglihatanku seolah melihat anak kecil tengah terduduk menjuntai di sebuah dahan pohon. Seluruh tubuhnya berbulu berwarna hitam, seperti orang hutan. Aku pun mencoba mengamatinya, barangkali itu memang benar orang hutan. Namun sesaat kemudian aku baru sadar bahwa itu bukanlah orang hutan. Masih teringat jelas di pikiran apa yang dikatakan oleh Pak C kemarin, karena sosok itu tidak memiliki ekor. Astagfirullah, uang pandak. Cepat-cepat aku pergi dari tempat itu, kemudian dengan langkah cepat menghampiri rombongan yang sudah lumayan jauh meninggalkanku. Udah buang air kecilnya? Aku mengiyakan pertanyaan Yuda, tapi tidak bercerita kepadanya kalau aku baru saja melihat penampakan Uhang Pandak. Sekarang di dalam hatiku bertanya, kenapa sosok Uhang Pandak ini selalu menampakkan diri? Rasanya tidak pernah kami berbuat sesuatu yang mengganggu mereka. Tiba-tiba terlintas juga di pikiran tentang seorang pria paruh baya kala kami di terminal Sungai Penuh beberapa waktu yang lalu. Apakah mungkin yang dia katakan benar adanya? Uhang Pandak akan mengambil salah satu dari kami untuk dijadikan abdi sejatinya. Beberapa puluh menit berlalu jika tadi kami melintasi hutan lebat dengan pohon-pohon menjulang, kini mulai didominasi bebatuan yang dipenuhi lumut menghijau. Trek masih terbilang landai, tapi perjuangan pendakian sudah sangat terasa. Sekarang kami akan menggapai pos Batu Lumut. Kawasan ini memang masih terbilang hutan lebat dan memiliki tingkat kelembapan yang sangat tinggi. Sesaat kemudian tibalah kami di pos 3 yang memiliki ketinggian sekitar 2000 mdpl. Hampir di semua akar pepohonan dan bebatuan ditumbuhi oleh lumut. Jalanan juga sudah mulai licin karena tingkat kelembaban cukup tinggi di sini. Entah kemana awan hitam dan suara guntur tadi karena cuaca seketika berubah menjadi cerah ceria. Kami berharap semoga cuaca terus saja seperti ini hingga kami kembali setelah menggapai puncak Gunung Kerinci. Berhubung cuaca sedang membaik, kami akhirnya memutuskan untuk berhenti sejenak di pos 3 ini untuk memberi jeda pada raga yang mulai lelah. Tapi tidaklah baik pula jika kami sampai berleha-leha. Perjalanan masih panjang. Kami harus menggapai shelter 3 sebelum malam tiba jikalau bisa. Ada yang mau ikut saya ambil air? Tanya Yuda. Ya sudah, saya temani. Aku berdiri dari tempat duduk berinisiatif untuk menemani Yuda mengambil air. Karena memang persiapan air minum kami kini sudah mulai menipis. Saya juga ikut. Ujar Diego menawarkan diri.
Berangkatlah kami bertiga ke tempat sumber mata air. Di pos batu lumut ini ternyata terdapat sebuah sungai yang hampir mengering. Kami pun harus turun untuk menggapainya. Kata Yuda, sungai ini memang tidak pernah berisikan air. Meskipun lagi musim hujan, tapi walau begitu masih ada sumber mata air di antara bebatuan besar yang dapat kita ambil. Ajaibnya, sungai ini tidak pernah kering di musim kemarau. Sungguh fenomena alam yang sangat langka. Dengan tidak pernahnya kering itu, hewan-hewan yang mendiami Gunung Kerinci ini akan datang untuk minum bila malam tiba. Jadi bukan tanpa alasan jika pengurus Kerinci melarang para pendaki membangun tenda di sini, apalagi sampai bermalam. Sangat tidak dianjurkan. Pepohonan rindang ditemani suara-suara khas hewan pegunungan Kerinci membuat suasana seketika menjadi aneh. Saat sedang sibuk mengambil air, aku seolah merasakan ada sosok tengah mengintip dari balik batang pohon. Entah itu hanya firasatku saja atau memang benar adanya. Semoga saja apapun itu tidak berdampak buruk pada pendakian kami. Seberes mengambil air, kami kemudian kembali naik menuju pos. Entah mengapa apa yang terjadi kepadaku berkali-kali baik Yuda ataupun Diego memanggil namaku. Padahal jelas-jelas aku berada di antara mereka. Bahkan bisa mendengar suara panggilan kedua sahabatku itu dengan jelas. Sultan! Sultan! Sebentar, ada apa? Di atas sana Bang Rian dan Oze bertanya. Diego dan Yuda menjawab bahwa aku hilang. Dari mendengar percakapan keempat sahabatku itu, aku baru menyadari bahwasanya kehadiranku sebenarnya tidak terlihat oleh mereka. Betapa sering aku memberikan isyarat bahwa aku berada di antara mereka tapi sia-sia. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi kepadaku? Kenapa tidak ada yang bisa melihat kehadiranku? Sultan! Sultan! Riuh suara sahabat memanggil terdengar olehku. Aku bingung harus berbuat apa. Sungai yang tadinya dipenuhi bebatuan berlumut seketika dalam pandanganku berubah menjadi jalanan setapak. Kehadiran keempat temanku sudah tidak dapat terlihat lagi. Hanya terdengar sayup-sayup suara mereka yang terus memanggil-manggil namaku. Di sungai yang sekarang telah menjadi jalanan setapak itu terdapat jejak kaki. Secercah harapan terbersit dalam diri aku harus menelusurinya jika ingin keluar dari dimensi suram ini. Semoga saja jejak-jejak ini adalah bekas telapak kaki penduduk lokal. Dan benar saja, beberapa puluh menit berlalu aku pun tiba di sebuah pemukiman. Tapi ada yang aneh dengan kampung ini. Semua rumah terbuat dari pohon kayu yang masih berdiri dengan kokoh, dengan ukuran raksasa dan di pangkalnya terdapat lubang-lubang besar. Akan tetapi aku tidak menemukan siapapun di sini. Semuanya nampak sunyi seolah tidak pernah terjadi kehidupan. Lantas, jejak kaki ini punya siapa? Tanyaku dalam hati. Jejak telapak kaki ini lebih besar dari ukuran normal manusia pada umumnya. Namun tidak hanya satu, bahkan terbilang banyak. Hal itu pula membuat aku semakin yakin bahwa banyak lalu lalang penduduk lokal beraktivitas di sini. Sesaat kemudian saat sedang kebingungan, aku terkejut bukan main. Tak kala menyadari dari atas pohon-pohon berlubang itu terdapat keberadaan Uhang Pandak tengah duduk santai dengan kaki terjuntai yang ternyata sedari tadi sedang mengawasi. Ya Tuhan, aku tersesat.